Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Catur Rizaldi Bahtiar dengan NIM 210597436. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang web server dan DNS server serta mensimulasikan menggunakan Cisco pakai Trace. Untuk tujuannya sendiri ada 6. Yang pertama memahami fungsi web server dan cara kerjanya. Yang kedua mengenal HTML atau Hypertext Markup Language. Yang ketiga, mensimulasikan web server dengan Cisco Packet Tracer. Yang keempat, memahami fungsi DNS. Yang kelima, memahami cara kerja DNS. Yang keenam, mensimulasikan DNS server dengan Cisco Packet Tracer. Yang pertama, web server. Web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebihnya dalam dokumen HTML. Web server dapat mempunyai dua pengertian berbeda, yaitu sebagai bagian dari perangkat keras maupun sebagai bagian dari perangkat lunak. Selanjutnya, fungsi web server. Yang pertama, memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan. Yang kedua, membersihkan penyimpanan atau change dan modul yang tidak terpakai. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan keamanan terhadap data HTTP request yang dikirimkan browser. Selanjutnya, cara kerja web server. Pada saat mengambil halaman website, browser mengirimkan permintaan ke server yang kemudian diproses oleh web server. Yang kedua, HTTP request dikirimkan ke web server. Sebelum memproses HTTP request, web server juga melakukan pengecekan terhadap keamanan. Selanjutnya pada web server, HTTP request diproses dengan bantuan HTTP server. Kemudian web server mengirimkan HTTP response ke browser dan memprosesnya menjadi halaman situs web. Selanjutnya kita masuk ke DNS server. DNS server atau Domain Name Server adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Selanjutnya, fungsi DNS server. Yang pertama, meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Yang kedua, meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Yang ketiga, menyimpan semua IP address yang digunakan dalam hostname. Cara kerja DNS server. Yang pertama, DNS query. DNS query merupakan istilah teknis untuk meminta informasi soal IP address. Tahapan ini dimulai ketika ada mengetikkan URL ke address bar. Yang kedua, recursive query. Recursive query user memberikan hostname yang mana kemudian DNS resolver harus memberikan jawaban. Yang ketiga, iterative query. User memasukkan hostname DNS, resolver akan mencari change yang relevan di memori. Yang ketiga, non-recursive query. Ini merupakan proses pencarian informasi yang tercepat. TP ini tidak memerlukan pencarian di root server atau autoritatif name server karena data yang dicari tersimpan dalam change. Selanjutnya, DNS Recursive Resolver merupakan tahapan pertama pencarian informasi ketika user memasukkan URL dan tidak menemukan hasil yang valid di change. Selanjutnya, root name server. Katakanlah informasi yang Anda
cari tak bisa ditemukan di SP, maka kemudian sistem akan mencari informasi yang ada butuhkan ke root name server. Selanjutnya TLD name server. Dari root name server, sistem akan membaca jenis informasi yang dicari dari top level domain. Seperti setiap TLD seperti .com, .org, .edu, .id, .au, dan sebagainya. Yang terakhir, authoritative name server. Setelah menemukan kalau di mana server yang diinginkan, sampaikanlah kita pada authoritative name server. Jenis server yang satu ini memiliki semua informasi lengkap soal situs web yang dituju. Selanjutnya, bagian-bagian DNS server. Yang pertama, root level domain. Merupakan bagian tertinggi dari hierarki DNS. Biasanya ia berwujud tanda titik di bagian paling belakang sebuah URL. Yang kedua, top level domain adalah ekstensi yang berada di bagian depan root level domain. Yang ketiga, second level domain. Ialah nama lain untuk domain itu sendiri. Ia sering digunakan sebagai identitas, institusi, atau branding. Yang ketiga, third level domain atau subdomain merupakan bagian dari domain utama yang berdiri sendiri. Apabila domain diibaratkan sebagai rumah, subdomain adalah salah satu ruang khusus di rumah itu sendiri. Yang terakhir, hostname atau biasa disebut dengan theme. Ini merupakan bagian yang mengawali sebuah URL. Bagian ini menunjukkan sebuah fungsi dari sebuah website atau halamannya. Oke, selanjutnya kita menuju ke simulasinya. Yang pertama kita menuju ke simulasi web servernya terlebih dahulu. Oke, ini saya sudah membuatnya. Oke, dari percobaan kali ini kita mensimulasikan web server yang dapat diakses oleh PC client. Skema yang jaringan digunakan adalah gabungan dari simulasi yang sebelumnya kita pelajari sebelumnya, yaitu simulasi subnetting, routing dynamic, RIP, dan jaringan DHCP di atas jaringan wireless. Seperti ini tampilannya. Oke, yang pertama kita buka web servernya terlebih dahulu. Oke, kita setting IP-nya seperti ini. Pemilik masnya seperti ini, kita setting seperti ini. Oke. Selanjutnya kita coba di PC1 kita coba ping. Maaf, salah. Kita ping 43 stop. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya kita coba ping dari PC4. Ping 3 Oke, 43.1 ini merupakan alamat dari web server. Oke, berhasil. Selanjutnya
muncul ke laptop, kita coba ping juga. Oke, kita ping. Oke, berhasil. Selanjutnya kita buka phone, kita ping juga, ping ke tuh. Oke, setelah kita melakukan ping, kita buka web server, kita masuk ke service, kita tekan http, jangan lupa kita on kan ini kita on kan. Selanjutnya kita menuju ke HTML ini, ke sini kita masukkan yang ada di itu, ditempatkan di sini seperti ini. Oke, jangan lupa kita save. Oke. Selanjutnya kita coba dari titik 1. Kita coba dari versi 1, kita buka web browser, kita masukkan pakai kita enter. Nah, kalau sudah muncul seperti ini maka itu berhasil. Pemrograman di official.com. Oke, selanjutnya kita menuju ke versi 4. Menuju ke versi 4, kita buka browser, kita masukkan 43, enter. Oke, sini juga berhasil. Selanjutnya kita menuju ke laptop, kita buka web browser, kita buka 1, enter. Nah, di sini akan muncul maka itu berhasil. Selanjutnya kita smartphone dan terakhir kita masukkan 43 ke titik, enter. Ini juga berhasil. Seperti inilah simulasi di web server. Selanjutnya kita ke simulasi ke DNS server. Oke, ke DNS server tampilannya seperti ini, seperti web server. Langkah pertama kita coba ke versi 1, kita sambungkan ke DNS setting. DNS servernya seperti ini, 33.33.33.1. Oke, akhirnya kita ke versi 4, kita setting nya ke DNS server ini, kita ganti 33.33.1. Oke, kita masuk ke laptop, ini otomatis 33.33.1. Ya, kita ke smartphone, IP operatornya seperti ini, 33.33.1. Oke, selanjutnya kita buka ke DNS servernya, kita buka service,
kita tekan DNS server. Oke. Oke, kita jangan lupa juga. Nah, di sini saya sudah menambahkan tiga ini, ada fb.com, menekan tipe record dengan detail 43 yang kedua ada jam.com dengan tipe record dengan detail 43 selanjutnya ada www.jarcom.com menggunakan tipe Gmail dengan detail jarcom.com. Selanjutnya kita save, jangan lupa kita save. Oke. Oke, selanjutnya kita menuju ke page 1. Kita masuk ke command from, kita coba kita nsl lookup jarcom.com. Kita enter, kita tunggu. Ya, di sini maka muncul seperti ini, server 33.1 WordPress 33.33.1. Maka kalau sudah muncul seperti ini, kita daftar, kita coba yang kedua, nsl lookup www.jarcom.com. Kita enter. Enter. Maka kalau muncul seperti ini, server seperti ini, akses jarcom.com, maka itu berhasil. Selanjutnya kita coba menuju ke, kita coba ke laptop juga. Kita letak seperti yang di sisi itu. Dan sekarang lookup com. Nah, sini muncul seperti tadi, maka sudah benar. Yang kedua nsl lookup ini jarcom.com. Enter, muncul seperti ini, sudah berhasil. Selanjutnya kita menuju ke PC1 lagi. Kita masuk ke web browser, kita masukkan, coba kita masukkan jarcom.com. Kita enter. Nah, di sini bakal muncul seperti ini, maka itu berhasil. Atau bisa kita masukkan www.jarcom.com. Jago. Nah, di sini sama muncul seperti ini. Oke, kita coba ke laptop juga. Coba ke web browser.
kita coba kita masukkan kita enter. Nah, di sini muncul seperti ini, maka itu berhasil. Oke, selanjutnya kita menuju ke sisi satu lagi. Oke, kita masuk ke command from. Kita masukkan national lookup up jadi start.com. Kita enter. Nah, ini akan muncul seperti ini. FTP terkonvertikan address 4343 jadi sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.